bukan tentang kebijakan publiknya, tapi teori organisasinya. Nanti akan berluas Anda belajar tentang teori organisasi sendiri itu sama perilaku itu di semester 4 ini semester 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah siswa mampu menggambarkan dan menjelaskan kinerja organisasi. Siswa mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang teknologi organisasi. Kemudian siswa mampu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang jejaring dan lingkungan organisasi. Jadi intinya adalah organisasi. Nanti akan saya jelaskan tentang organisasi budaya dan manajemen juga ya. Organisasi dengan budaya organisasi dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke perkuliahan kita, yaitu tentang teori organisasi sektor publik. Sudah tidak asing lagi nama saya kan. Kemudian RPS untuk pembelajaran nanti adalah kita ambil satu yang paling poin, itu adalah siswa mampu mendalami pengertian tentang teori organisasi sektor publik. Sedangkan capaian pembelajaran dari sebagian itu tadi kita ambil satu, yaitu tentang siswa mampu memahami beberapa pendekatan untuk mengenali teori organisasi sektor publik. Kemudian subjek PMK-nya adalah mencatat konsep dasar organisasi sektor publik. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan ciri-ciri dan ruang lingkup sektor publik. Penjelasan RPS mungkin cukup ini ya, cukup ini saja, mungkin jangan nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita bahas yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan ini adalah mata kuliah ini 3 SKS untuk 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan adalah 50 menit ya, dengan dosen menjadi indikator pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, dan metode pembelajaran. Tidak ada pertanyaan tentang dia? Oke? Nah sekarang kita masuk ke makalah kita tentang kuliah kita, yaitu apa itu teori organisasi publik. Anda sudah tahu teori itu apa, kemudian organisasi itu apa, organisasi publik apa. Organisasi sendiri, saya mau tanya tentang organisasi. Organisasi itu apa mas? Ya, organisasi. Organisasi adalah wadah atau sekumpulan orang yang disatukan dengan tujuan yang bersama. Ya boleh. Ada pendapat lain? Kemudian kalau organisasi seperti itu bedanya dengan manajemen apa mas? Kalau manajemen itu dapat dikatakan sebuah kegiatan dalam organisasi. Ya. Bahwa manajemen adalah proses pengendalian pengorganisasian agar mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Ya. Contohnya apa? Contoh di dalam sebuah organisasi, saya ambil contoh dari OKP, yaitu HMI. Di situ di dalam organisasi itu seandainya di bulan Ramadan, di organisasi tersebut ingin mengadakan kegiatan, contohlah kita bagi-bagi takjil atau berkah Ramadan. Nah, sebelum kita mengadakan kegiatan tersebut, kita akan melakukan manajemen dari kegiatan tersebut, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Itu adalah bagian dari manajemen untuk mencapai dari kegiatan tersebut, yaitu bagi-bagi takjil di bulan Ramadan. Mungkin itu. Jadi organisasinya HMI tadi ya, mandatnya. Jadi organisasi itu maksudnya kalau manajemen adalah kegiatan, tapi kita tetap fokus ke organisasinya karena kita berbicara tentang teori organisasi. Kemudian lanjut tentang teori organisasi publik ya, kita langsung mengangkat fokus kita, yaitu teori organisasi merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan oleh antar individu, hakikat kelompok yang ada di dalam individu dalam mencapai tujuan, serta berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menjelaskan tingkah laku. Jadi bentuk tingkah laku, perilakunya ya, seperti memotivasi seseorang. Jadi agar misalnya seseorang mau berusaha, mau mendirikan suatu usaha, jadi kita motivasi dia. Jadi optimis, jangan dimotivasi, nanti tidak akan berhasil karena ada orang misalnya orangnya kurang gesit. Tapi kita motivasi optimis, semoga Anda berhasil. Seperti itu. Jadi yang mau berusaha juga mantap ya, juga semangat ya, dalam merupakan proses kerjasama di sebuah organisasi. Jadi kerjasama itu kalau satu orang namanya kerjasama bukan
Nah, berapa orang? Ya, 2 orang atau lebih ya, kerjasama. Selanjutnya organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasi pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba. Jadi tidak mencari keuntungan. Organisasi pemerintah tidak mencari keuntungan. Jadi seperti kita membuka warung, ngambil berapa? Misalnya beli 100, kita jual 105 atau 110, itu mencari keuntungan. Itu bukan organisasi publik ya, itu organisasi swasta. Jadi proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya itu ada pendapat ilmuwan, karena kita belajar itu harus para ahli ya, harus berpegangan pada ahli. Nanti Anda buat skripsi harus ada pendapat dari para ahli, dari bukunya siapa, pengarangnya siapa. Jadi jangan pendapat Anda sendiri, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Pengertian teori organisasi menurut Lobis dan Hussein ya pada tahun 2017 ini, sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai mekanisme kerjasama antara 2 orang atau lebih yang dilaksanakan secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kemudian dari Stephen Robin ya mengemukakan pengertian teori organisasi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mengenai struktur serta desain organisasi. Teori organisasi, nah ini menunjuk ke teori organisasi ya, menunjuk pada berbagai aspek deskriptif. Deskriptif itu artinya penggambaran, digambarkan. Kalau Anda nanti penelitian tentang sifatnya kualitatif adalah deskriptif kualitatif. Kalau misalnya Anda nanti kuantitatif, Anda bertemu dengan angka-angka. Kalau ini bertemu dengan argumen Anda, tergantung argumen Anda. Kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri organisasi publik itu 1, tidak mencari keuntungan, dimiliki oleh publik, kepemilikan tidak dalam bentuk saham, keputusan berdasarkan konsensus. Di keputusan adalah berdasarkan rapat terlebih dahulu baru kita ambil suatu keputusan. Tidak mencari keuntungan. Contohnya apa? Organisasi yang tidak mencari keuntungan. Perusahaan apa? Contoh organisasi sektor publik tidak mencari keuntungan. Contohnya adalah organisasi pemerintah, yayasan. Banyak yayasan yang kita ketahui tentang yayasan jantung misalnya. Kemudian yayasan apa lagi? Yayasan panti asuhan. Itu tidak mencari keuntungan ya. Sebenarnya memang tidak mencari keuntungan. Ya itu apa? Anak-anak asuhnya. Tapi sekarang karena banyak bantuan, maka-maka sudah bisa lakukan. Itu oknum. Kalau teorinya di organisasi publik, sektor publik itu tidak mencari keuntungan. Kemudian organisasi kesehatan, organisasi keagamaan. Contoh organisasi keagamaan apa? Contoh organisasi keagamaan apa? Organisasi keagamaan yang berhubungan dengan keagamaan apa? Nah, basis ya, ada basis. Kemudian ini Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah, ini itu sering mengadakan misalnya penyaluran tentang alat-alat sholat. Nah, misalnya siapa yang mempunyai alat sholat yang harus pakai kita kumpulkan, kemudian kita salurkan ini. Jadi biasanya mukenanya macam ini ada 2 atau 1 aja sudah kotor sekali ya, kepala tidak ada. Anda boleh juga berbuat seperti itu. Misalnya ada suatu tempat, suatu daerah, mampir ke musola, kemudian pernah ada titik bagus sekali. Itu akan amalnya akan mengalir ke sana karena dipakai. Atau misalnya ada gerakan kita tinggal di sana, tempat yang sudah itu. Kalau memang dia sudah banyak, masing-masing sudah lebih gitu ya. Tapi kalau masjid-masjid kecil kayak musola, saudara musola biasanya tidak ada. Seperti kita tadi sholat di sini aja, atas
Nah ini contoh tipe produk organisasi publik dan organisasi bisnis ya. Barang fisik tipe produknya, kemudian organisasi publiknya apa? Kita membuat KTP, kita membuat paspor, kemudian kalau yang berhubungan dengan infrastruktur adalah pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pelabuhan, apa lagi? Kalau di darat namanya tempat untuk di darat infrastruktur yang di darat yang dibuat pemerintah, contohnya apa? Terminal ya. Kalau pesawat namanya bandara, kalau kapal namanya pelabuhan, kalau kereta api namanya stasiun. Ada yang belum pernah naik kereta api? Iya. Kalau di sini dari Linggo sampai Palembang ada kereta api ya. Kalau di Jawa banyak dari Jakarta ke Jogja 24 jam. Ya. Kemudian bidang jasa, produk jasa adalah tentang pelayanan pajak, perayaan hari ulang tahun RI. Kalau berkaitan dengan tempat, misalnya taman rekreasi, itu tidak berorientasi profit. Kemudian kota, alun-alun, stadion. Nah, sifatnya adalah barang publik, bisa juga barang privat. Ya. Contoh yang organisasi bisnis adalah misalnya handphone, TV. Kemudian tentang jasa event itu ekspedisi. Kalau event waktunya adalah bisa siaran langsung, bisa taman safari, bisa Jatim Park, waterboom. Kemudian barangnya bersifat privat, bukan barang publik. Contoh yang lain, coba contoh yang lain itu barang publik itu apa? Contoh yang lain barang publik dan contoh barang privat. Coba Mbak, contohnya yang barang publik. Ya. Itu kan pilih umum ya, semuanya boleh masuk terus. Sekolah boleh. Nah, boleh juga. Kalau komisi Anda barang publik karena apa? Karena untuk keamanan, seperti ya keamanan ya. Kalau yang barang privat contohnya yang cari keuntungan, misalnya apa? Operasi boleh, ya. Dia sifatnya mencari keuntungan. Contohnya operasi mana? KSO boleh juga operasi di OTT kan, ada rencana operasi namanya itu pra-operasi ya. Sebelum menjadi koperasi namanya pra-operasi. Baru nanti 20 orang atau lebih baru menjadi koperasi. Sahabat koperasi adalah 20 orang atau lebih mempunyai usaha. Walaupun usahanya hanya simpan pinjam. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan, berikutnya adalah perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Faktor tujuan. Tujuannya adalah organisasi publik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi bisnis mencari keuntungan. Contohnya dari Mbak Yu tadi. Siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Fiona tadi mencontohkan tentang organisasi publik itu tentang rumah sakit. Nah, rumah sakit itu untuk umum. Semuanya boleh masuk. Tidak dipilih. Oh ini yang tidak punya duit tidak masuk. Nanti urusannya. Apalagi sekarang ada BPJS ya. Dan KIS. Kalau organisasi bisnis itu adalah keuntungan. Contohnya tadi koperasi boleh juga, pendirian toko boleh juga kan. Kemudian sifat pelayanan kalau organisasi publik itu sama bagi semua warga negara yang tadi sudah saya katakan. Kemudian kalau organisasi bisnis itu didasarkan potensi atau tingkat daya beli pelanggan. Jadi yang punya duit boleh silahkan beli, yang tidak punya duit ya diam saja ya. Kemudian wilayah kekuasaan itu sama dengan wilayah kekuasaan negara. Kalau di seorang gubernur lingkungannya adalah satu provinsi. Nah, mungkin itu tentang teori kita dan kesimpulan. Kemudian kita lanjutkan untuk
berikutnya, nanti pertemuan berikutnya kita tentang ruang lingkup, tentang teori administrasi pabrik ya, sektor pabrik. Nah, sebentar saya absen sebentar, mungkin ada yang itu ya. Dwi Apriliani, ada? Ada. Deki Savetro, ada. Sri Rahayu, ada. Tiara Nabreo yang izinnya lihat, yang izin ya. Kemudian Irmiwati, hadir. Kemudian Arif Sulaiman, ada? Oh ya ada. Ardo Yulian, ya. Hengki Sakyadi, ada? Tidak masuk? Gita Marera, hadir. Nah mungkin itu ada tadi yang izin, 2 orang izin, kemudian ada yang nggak masuk. Yang penting 75% hadir, ya. Mungkin perkuliahan ada pertanyaan kan? Ya. Perkuliahan pada hari ini kita tutup dengan pantun. Pantunnya apa? Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Jangan lupa minum kelapa muda. Kalau kita umur panjang, insya Allah kita masuk.